karena sangat mengerikan. Ini adalah namanya bencana yang bisa membasmi manusia kalau seandainya kita tidak tangani dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan pendengar podcast dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua senantiasa dalam kondisi sehat dan berbahagia. Salam jumpa pada Covid Talk yang diselenggarakan oleh website Manajemen Covid bekerjasama dengan website Manajemen Rumah Sakit dengan tema memastikan suplai logistik nasional, logistik kesehatan nasional untuk kelangsungan pelayanan pasien COVID-19 di rumah sakit. Acara ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan manajemen COVID-19 di rumah sakit yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, PKMK, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pemirsa dan pendengar podcast yang berbahagia, informasi dari website COVID-19 Go ID yang kita buka pada pagi hari ini dapat kita lihat bahwa jumlah kasus terkonfirmasi kemarin meningkat sebesar 29.745 kasus. Dan di hari sebelumnya jumlahnya mencapai lebih dari 27.000 kasus. Nah, untuk DIY sendiri peningkatannya sudah mencapai kurang lebih 1.500 kasus per hari. Dan ini adalah jumlah yang luar biasa tinggi jika dibandingkan dengan lonjakan kasus yang terjadi pada periode sebelumnya pada awal tahun 2021. Nah, untuk itu tentu saja lonjakan kasus ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, ya, baik itu kapasitas tempat tidur sampai ke sumber daya kesehatannya, mulai dari SDM, logistik kesehatan dan sebagainya. Nah, pada pagi hari ini kita akan fokus membahas mengenai masalah logistik yang terjadi di DIY. Khususnya terkait dengan oksigen yang baru-baru ini cukup membuat kita terperangah gitu ya, karena terjadi masalah yang cukup besar terkait dengan suplai oksigen di rumah sakit di Provinsi DIY. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang sangat mumpuni untuk berbicara mengenai masalah suplai oksigen di rumah sakit di Provinsi DIY ini. Beliau adalah Bapak Dr. Darwito SH, SPB spesialis bedah onkologi konsultan, selaku Ketua Persi DIY. Selamat pagi, Dr. Darwito. Selamat pagi, Mbak Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat selalu, Dok. Semoga kita semua dilindungi ya, supaya bisa beraktivitas dengan baik. Baik, terima kasih atas kesediaannya sudah meluangkan waktu untuk hadir pada bincang-bincang kita pagi hari ini, Dr. Darwito. Kembali ke masalah oksigen tadi, kita tahu bahwa kemarin sempat ada berita yang cukup membuat kita semua bersedih tentu saja ya, karena kelangkaan oksigen itu telah menyebabkan rumah sakit mengalami terhambat proses pelayanannya pada pasien. Mungkin Dr. Darwito bisa bercerita dulu mengenai sebenarnya apa sih yang terjadi di Provinsi DIY ini terkait dengan pasokan oksigen tersebut. Silakan. Begini ya, artinya ini kan mekanisme yang logis lah, artinya yang lumrah, yaitu antara demand dan supply, supply and demand. Artinya kebutuhan masyarakat akan oksigen meningkat, itu adalah suatu hal yang logis. Karena apa? Untuk masa-masa namanya pandemi COVID ini, rumah sakit itu kebutuhannya sangat banyak, berlipat. Bahkan dari data Persi itu sekitar 3-5 kali lipat. Nah ini, suplainya bagaimana? Ternyata suplainya itu tidak tidak direncanakan. Artinya atau mungkin direncanakan, tapi di luar prediksi. Kan begini, segala sesuatu antara supply and demand itu, karena ini produksi yang tidak bisa di storage ya, artinya tidak bisa disimpan terlalu lama.
Oksigen itu kan tidak ada penyimpanan yang lama sehingga di gudang dikeluarkan, kan nggak gitu. Tidak ada suatu di situ misalnya dia ada diproduksi kemudian disalurkan, produksi salurkan, produksi. Nah ini kapasitas untuk suplainya ini kurang. Apakah dari produksi yang dalam tanda kutip tidak mencukupi saat terjadi lonjakan pasien COVID yang begitu dahsyat. Ini adalah suatu titik awalnya. Rumah sakit sebagai tempat untuk merawat pasien COVID yang saat itu adalah kebutuhan vitalnya adalah oksigen. Karena COVID adalah, kita tahu dia adalah mengenai saluran nafas, salah satu paru-paru, butuhnya adalah oksigen. Nah ini menjadi suatu pangkal bagaimana suplai oksigen kekurangan. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Tetapi ada suatu hal yang harus kita pikirkan. Bagaimana hal tersebut bisa terurai. Saat itu Samator sebagai vendor bertemu dengan sebagai ketua Presidiy, dengan Kepala Dinas Kesehatan, dengan Pak Sekda, udah sepakat mau mensuplai. Dan alhamdulillah bisa sekali mungkin dalam 1 minggu bisa dilakukan pemenuhan. Tapi itu pun masih karena ini produksinya pasti kurang. Makanya kemarin dalam 1-2 hari 3 hari ini ada suatu suplai dari yang lain, yaitu dari produk-produk yang lain. Karena sementara ini Samator adalah vendor yang memenangkan, dalam arti memenangkan pemasok yang di rumah sakit hampir semuanya atau mungkin hampir sebagian besar lah dari rumah sakit di DIY. Dia adalah vendor yang memenangkan tentang penyediaan oksigen. Begitu Bu. Ya, jadi dengan demikian maka tentunya suplai oksigen di DIY itu menjadi tanggung jawab vendor tersebut ya Dok ya. Jadi tidak bisa ya iya artinya itu karena semuanya rumah sakit hampir terikat dengan perjanjian kerjasama. Tapi sebenarnya ada di dalam suatu perjanjian itu ada klausul yang paling bawah itu force majeure. Ya. Hanya dalam keadaan yang memaksa, maka perjanjian itu bisa diingkari. Ya, atau istilahnya itu batal lah. Tapi kadang-kadang teman-teman nggak menyadari hal itu. Tapi makanya oleh saat itu ada teriak-teriak teman-teman semuanya dan tingkat tersebut ini sudah menasional, maka pemasok lain masuk. Salah satunya aneka gas, ada pupuk pusri, ada petrokimia dan yang lain. Nah itulah sebenarnya di Indonesia ini produk gas itu kan teknologi yang gas oksigen itu teknologi yang nggak begitu sulit sebenarnya. Hanya menggerakkan teman-teman. Kalau oksigen itu kan teknologi yang mungkin petrokimia lebih jago, pusri lebih jago. Ya. Karena di situ dia adalah bermain di karena penggunaan produk-produk kimia lainnya. Mungkin gitu. Ya, artinya kalau secara supply total nasional kita sebenarnya sangat mencukupi ya. Hanya sekarang masalah pendistribusiannya itu yang tadi terkait dengan hal-hal teknis seperti kontrak antara rumah sakit dengan vendor yang memenangkan tender tersebut, sehingga kemudian karena rumah sakitnya merasa tidak berani untuk melanggar perjanjian, maka kemudian mengandalkan vendor tersebut. Sementara di sisi lain kebutuhan mungkin sudah melonjak jauh lebih tinggi daripada yang mampu disediakan oleh vendor. Tadi menurut Dr. Danito sebenarnya ada klausul force majeure pada setiap kontrak yang memungkinkan atau membuka peluang bagi rumah sakit sebenarnya untuk bisa mencari jalan lain atau vendor lain di luar dari yang di kontrak tersebut, gitu ya Dokter Darwito ya. Dan salah satu Bu, artinya mungkin ada sesuatu yang harus kita pahami, bahwa teknologi pembikinan oksigen untuk rumah sakit itu sudah dikenal namanya generator oksigen. Generator oksigen sebenarnya generator oksigen itu sangat, saat saya masih jadi
artinya menjabat ya tadi direktur utama itu itu. Saya tuh di Sarjito saat itu saya sudah merencanakan sebenarnya. Tapi karena kemudian saya berganti, ya kemudian hal tersebut dilakukan di teman di Wonosari. Di RSUD Wonosari itu sudah punya generator oksigen. Generator oksigen, dan itu sekarang dia yang paling nggak tergantung, dan dia sudah no problem tentang penyediaan oksigen. Sebenarnya kalau rumah sakit daerah, rumah sakit besar, apalagi di bawah Sewu, dokter oblik ya, tentang rumah sakit rumah sakit milik pemerintah pusat harus punya namanya generator oksigen, dan itu bisa itu saya total saat itu saya hanya hitungan kasar break even point sekitar 3-4 tahun, dan itu menjadi alat kita. Dan benar di rumah sakit Wonosari itu dengan pola KSO, tapi dia ya bukan beli ya, sebenarnya dengan KSO sekian kan bisa dihitung, nanti alat itu menjadi miliknya, tapi ada dengan pola yang lain. Jadi saat saya diwawancarai apa ya CNN atau saat itu Kompas TV, mewakili DI, dan juga saya berhadapan dengan Pak Sekda dan Bu Kepala Dinas, itu adalah salah satu alternatif. Kita tidak terbantu karena apa? Pemasokan yang oksigen yang diproduksi oleh teman-teman vendor itu kan hanya sifatnya sementara. Sebenarnya kalau kita mau independen, ya dia produksi sendiri, yaitu dengan generator oksigen, dan itu sudah ada vendornya. Kemudian saat itu saya tanya vendor, nggak mahal namanya, 1,3 miliar sampai 6 miliar lah. Ya ini sebenarnya kan untuk rumah sakit, dan sekarang malah Bantul sudah mulai mau pesan dengan pengalaman teman di Rumah sakit Pengembangan Senopati Bantul. Iya, RSUD. Ya, itu sudah mulai pesan. Itu butuh berapa lama dok rumah sakit untuk bisa membangun instalasi oksigen seperti itu sendiri, butuh berapa lama? Sebenarnya ada beberapa teknologi. Ada teknologi yang mobile yang kemudian diisikan di tabung atau di sirkuit di rumah sakit. Sebenarnya ini yang untuk rumah sakit gede mesti sirkuit. Sirkuit itu adalah dipasang di ICU, dipasang di kamar operasi, di intermediate care, kemudian di ruang-ruangan risti, dan yang lain yang membutuhkan, bahkan bangsal-bangsal yang membutuhkan tentang oksigen. Itu bisa. Dan ini enggak tergantung dari seperti itu. Sehingga ini adalah dan ini saya di RSA sudah mengajukan ke Bapak Rektor untuk kita membeli. Ini adalah salah satunya. Karena apapun yang terjadi, toh oksigen itu nanti biarpun tidak masa pandemi, itu pun dibutuhkan di rumah sakit tersebut. Ya, betul. Jadi kira-kira 1 bulan lagi RSA sudah punya, dok? Atau kelamaan? Semoga. 1 bulan? Ya, enggak. Nantinya kita cari. Kita sudah, vendornya sudah saya untuk presentasi. Kemudian teman-teman tak suruh nengok. Oke lah, silahkan, itu Wonosari dari percontohan. Saya setiap kali saat kan PRCD kan tiap 1 minggu sekali dalam hal untuk kasus lonjakan set capacity ini kan kita pertemuan tiap malam Senin malam kelihatannya, nanti malam itu sekitar jam 1 jam pertemuan untuk mencari solusi-solusi ini. Dan saya saat itu Bu Heru sebagai direkturnya tak suruh ngomong itu mesti ditiru, dan ternyata rumah sakit RSUD Bantul siap untuk melakukan hal tersebut. Begitu Bu. Ya, baik, terima kasih Dr. Darwito. Jadi kesimpulannya untuk strategi jangka menengah dan juga jangka panjang rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan oksigen, juga untuk antisipasi di masa-masa yang akan datang, mungkin lebih baik kalau rumah sakit juga punya instalasi untuk menghasilkan oksigen sendiri secara mandiri, begitu ya dok? Sedangkan yang dari vendor itu akan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sifatnya mungkin juga tidak begitu mendesak dan tidak terlalu banyak, seperti itu ya dok. Jadi tentunya silakan. Atau rumah sakit kecil
Saya mendorong, mestinya Kemenkes itu mendorong rumah sakit makin vertikal selama masa pandemi. Jadi untuk ngambil generator. Gitu. Apakah nanti uangnya itu dari rumah sakit itu sendiri atau dari Kemenkes, kita nggak tahu. Tapi prinsipnya itu masih harus. Masa sekarang kok nantinya seperti itu masih didorong, dan itu ada yang mobil, itu mungkin nggak begitu lama. Kalau mobil itu langsung ada mobil pasang di situ, nggak begitu lama. Tapi yang sirkuit pasti harus dikonekkan. Apakah rumah sakit tersebut sudah ada sirkuitnya atau instalasinya atau belum? Ya. Dan Itu. mungkin dengan rumah sakit yang mampu membuat atau menghasilkan oksigen secara mandiri itu juga barangkali bisa menyuplai rumah sakit kecil di sekitarnya ya dok, ketika terjadi kelangkaan oksigen dari supplier. Begini, karena setiap generator oksigen tersebut mempunyai kapasitas maksimal. Kalau memang rumah sakit tersebut kapasitas maksimalnya sudah terlampaui, ya dia nggak bisa memberikan. Kecuali dia kapasitas maksimalnya belum terlampaui, mungkin bisa. Artinya ketika rumah sakit akan memutuskan untuk punya mesin sendiri, menghasilkan oksigen sendiri, dia harus menghitung kapasitas tempat tidur, berapa yang membutuhkan oksigen, dan kemudian kapasitas produksi oksigen yang harus dia miliki supaya kebutuhan tersebut terpenuhi. Begitu dong? Iya, dan rencana bisnis anggaran. Bagaimana dibutuhkan? Kalau kita bandingkan beli oksigen cair dari vendor dengan saat itu beli bikin oksigen, generator oksigen, bandingin. Saat itu saya keringan saya kasarnya sekitar 3 sampai 4 tahun lah break even point kalau itu rumah sakit besar, kan tergantung mau yang besar, sedang atau kecil, itu sangat tergantung tapi dan berkaitan dengan harga. Dan itu harus dihitung Bu kebutuhannya. Kalau nggak dihitung ya kurang. Ya artinya secara manajemen ya apapun yang kita keluarkan kan sesuai dengan kebutuhan yang normal atau kebutuhan yang optimal atau maksimal. Mungkin gitu. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Darwito. Itu untuk strategi jangka menengah dan jangka panjangnya. Sementara untuk yang jangka pendek, sekarang ini yang dilakukan oleh rumah sakit di DIY apa nih dok untuk mengantisipasi? Karena kan supply dari oksigen dari supplier itu biasanya begitu datang isi tangki itu mungkin bisa bertahan untuk 1-2 hari, kemudian sudah akan membutuhkan lagi. Ya, Jadi hanya itu bagaimana Bu. supaya Artinya vendor yang sudah lama oke mensuplai, kekurangannya disuplai oleh produk yang lain. DDI dengan Bapak Gubernur kemarin juga mungkin sudah diputuskan untuk meminta pasokan-pasokan dari produk-produk lain. Artinya memproduksi yang lain yang di situ bisa mensuplai di ya, artinya DIY juga sudah terbuka untuk vendor-vendor yang lain gitu ya dok. Jadi harapannya ya. Kalau tidak salah, DIY dalam 1 hari membutuhkan 48,2 ton kalau tidak salah ya, dalam 1 hari. Jadi dengan kebutuhan yang cukup besar itu tentu saja harus diperhitungkan kemampuan vendor dalam mensuplai kebutuhan oksigen itu dalam kondisi situasi yang sekarang. Nah, sedangkan puncak kasus ini Persi punya angka nggak dok? Puncak kasusnya itu kira-kira akan terjadi kapan dan berapa tingginya? Itu begini Bu Putu, ini kita akan terus terang saya tidak bisa menjawab dengan pasti ya kapan berakhirnya COVID, kapan dia lonjakan. Itu mungkin lebih bagus teman yang epidemiolog yang bagaimana dia adalah ilmunya di sana. Tapi istilahnya kan kita itu hanya bisa memprediksi apakah gelombang 2 ini sampai sekian atau masih berlanjut. Tapi dengan harapan sudah ada suatu treatment dari pemerintah dengan ya artinya adanya suatu keadaan namanya ya artinya PSBB lah dalam arti tanda kutip atau mungkin mikro ya PPKM mikro yang di dalam keadaan kondisi darurat, dan kemudian itu sebenarnya sudah
Nah, semoga lihat aja nanti setelah 14 hari ke depan. Karena kan kita tahu COVID ya masa inkubasi dan yang lain itu kan sekitar 14 hari. Sehingga nantinya bagaimana kalau diharapkan adanya PPKM mikro yang diperkuat atau darurat mikro ini diperketat dengan adanya suatu apa ya istilahnya kan peraturan itu harus dijalankan. Kalau peraturan disebarkan diumumkan tanpa ada suatu treatment tidak ada dikawal, yaitu kalau saya sih mengandaikan peraturan yang dibuat disiarkan itu kalau tidak ditreatment atau tidak dikawal pelaksanaannya ya seonggok aturan, seonggok kertas dengan kata-kata yang tidak bermakna oleh masyarakat. Ya dia adalah onggokan kertas, tumpukan buku yang tidak kata-katanya nggak bermakna karena nggak diimplementasikan. Implementasi itu baru dilakukan apabila dikawal. Dikawal apa? Oleh aparat. Aparat siapa? Yang bahasa Jawanya yang kamukan. Seperti itu. Gitu, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Narito. Mungkin ada satu hal lagi nih, Dok, terkait dengan tadi masalah pendistribusian oksigen. Ya, kita tahu tadi Dr. Narito sudah menyampaikan bahwa untuk jangka pendek ini memang DIY sudah dibuka untuk masuknya berbagai vendor lain sehingga semuanya bisa mengisi kekosongan yang ada di DIY. Nah, tapi ada satu masalah juga yang juga banyak dibahas di berbagai kelompok relawan, itu antara lain masalah tabung yang juga jumlahnya langka dan kemudian itu juga menjadi masalah ketika harus mendistribusikan oksigen tersebut. Nah ini gimana nih, Dok? Ya kalau kita kan begini ya, itu sebenarnya juga teknologi ya nggak begitu rumit kan tabung itu. Tabung itu dengan pipa yang ukuran sekian mili dilas dengan kekuatan teknologi las yang sekian, dipasang namanya apa konektor atau apa istilahnya barometer yang ada di sana, itu kan sebenarnya nggak mahal. Krakatau Steel itu bisa memproduksi baja yang seperti itu. Ya tinggal kemauan kita memproduksi berapa. Toh kemarin itu kita pengalaman malah menyumbangi dia. Nah kenapa? Kalau kita butuh, mestinya itu harus digerakkan. Sebenarnya di negeri ini, kalau saya berpikir, itu hanya sebagaimana koneksitas saja. Kolaboratif, semuanya yang dengan oksigen, petrokimia, dan yang lain bisa dikonekkan. Kalau digerakkan semuanya, itu bisa. Kalau hanya teknologi tabung itu, malu dong kalau teknologi tabung seperti itu nggak bisa. Kita sudah membantu India yang dibutuhkan, bantu orang lain bisa, masa bantu negeri sendiri nggak bisa. Itu mesti harus dipikirkan. Kemarin Ada tuh apa sempat, dengan itu? iya, kemarin sempat ada isu tabung itu banyak impor juga itu, Dok. Itu gimana, Dok? Makanya ini kan kita tuh mestinya loh dalam saya nun sewu saya tidak bisa berkomentar karena itu dengan saya sebagai orang kampung yang tabung koyo ngono itu susah ya oposisi. Kalau saya loh ya. Kalau misalnya hanya konektor itu susahnya apa susahnya? Apakah kita nggak bisa? Katanya kita itu bisa bikin pesawat terbang. Katanya kita itu bisa bikin apa namanya kereta api. Lu kenapa kalau itu nggak bisa? Digerakkan dong itu misalnya. Kan hanya gitu. Itu pikiran logika orang ya sederhana, pikiran sederhana. Masa kalau gitu aja, itu tergantung lah impor itu. Makanya saya juga dalam kerangka itu kenapa impor? Kita nggak menggerakkan kekuatan dalam negeri. Saya yakin bisa deh. Nanti kalau ke dalam negeri, nanti diributkan dengan yang lain-lain. Oke lah masa pandemi ini kita jangan ribut-ribut dulu. Selesaikan masa pandemi ini dengan baik. Masa pandemi itu bukan saatnya kita diskusi, tapi bagaimana kita bertindak bersama. Kalau kita hanya diskusi, kapan selesainya? Virus berkembang tiap hari, kita diskusinya molor-molor. Kapan eksekusinya? Sudah mati berbanyak orang, baru kemudian itu pun masih banyak dirocoki yang lain-lain. Ini adalah suatu hal yang saya lihat fenomena ini
Ya, saya dalam arti tanda kutip, aduh dong, kita sama-sama bertindak kolaboratif. Gitu, Bu. Kalau dukungan dari pusat seperti apa, Dok, untuk DIY terkait dengan usaha-usaha kita memenuhi kebutuhan di provinsi ini? Menkes langsung sudah turun. Langsung saat itu juga diperintahkan. Dan dia sudah turun dan kolaborasi, dan pemerintah provinsi juga sudah memberikan suatu action. Ya insya Allah selesai lah, insya Allah di DIY. Tapi monggo di daerah lain. Tapi intinya respon dari Kemenkes juga dengan respon cepat ya. Terima kasih ya, saya sebagai versi memang hanya menyuarakan, tapi alhamdulillah para ini sudah Pak Menkes udah turun langsung menginstruksikan, mengkolateralisasi tentang salah satunya adalah produk-produk lain masuk Jogja memasok, dan kemudian Gubernur Nasional sebagai pimpinan atau sebagai Gubernur DIY juga sudah memberikan jalan, sehingga ini kita sudah on the track, tinggal kita melakukan evaluasi. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Dr. Darwito. Kalau boleh saya simpulkan dari diskusi kita pada pagi hari ini selama kurang lebih 20-an menit ya. Sebenarnya dengan adanya lonjakan kasus ini, ada banyak strategi yang bisa dikerjakan, baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk yang jangka pendek, untuk mengatasi kelangkaan oksigen yang terjadi saat ini, yang selama ini disuplai oleh satu vendor, maka DIY sudah membuka untuk masuknya vendor-vendor lain, sehingga kekosongan tersebut bisa segera terisi, teratasi. Kemudian untuk yang jangka menengah dan jangka panjangnya, diharapkan rumah sakit se-DIY itu mulai secara mandiri, gitu ya, mengembangkan sendiri instalasi untuk menghasilkan gas medis, khususnya oksigen, sehingga ketergantungan terhadap vendor itu bisa sedikit terkurangi, dan jika terjadi kebutuhan yang mendesak itu bisa dipenuhi sendiri sambil menunggu suplai dari luar, seperti itu. Kemudian teknologi untuk menghasilkan oksigen mulai dari oksigennya sendiri, tabungnya, alat transportasinya, sampai ke proses pendistribusiannya ke fasilitas-fasilitas kesehatan, itu bukan teknologi yang canggih, sehingga seharusnya itu sudah bisa dikuasai oleh bangsa Indonesia, dan seharusnya kita bisa memenuhi sendiri kebutuhan kita dari hulu sampai hilir masalah oksigen ini, sehingga ke depan diharapkan masalah ini tidak terjadi lagi, kelangkaan oksigen ini tidak terjadi lagi, dan fasilitas-fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit rujukan itu bisa menangani pasien dengan baik tanpa ada gangguan-gangguan teknis yang tidak perlu seperti saat ini. Seperti itu, Dr. Darwito? Kalau boleh saya simpulkan, ya baik. Apakah Dr. Darwito ada semacam closing speech yang mau disampaikan kepada pemirsa kita pagi hari ini? Silakan, Dok. Ya, kita bergandengan tangan, kita kesampingkan itu namanya kepentingan pribadi, golongan dan lain-lain. Inilah Ibu Pertiwi atau menangis ya, karena penduduk di negeri ini atau dilanda pandemi seperti ini, ya kita harus bergandengan tangan karena sangat mengerikan. Ini adalah namanya bencana yang bisa membasmi manusia kalau seandainya kita tidak tangani dengan baik. Artinya kalau kita masih manusia, ya marilah kita sama-sama untuk melawan ini. Caranya ya bergandengan tangan, mengeluarkan semuanya apa yang bisa kita buat. Kalau masyarakat ya kita ketahui tentang protokol kesehatan, kalau tenaga kesehatannya marilah kita sama-sama bersinergi untuk melayani pasien dengan baik, suatu protokol kesehatan dan juga kehati-hatian yang sama adalah nantinya seluruh komponen negeri ini sama-sama. Saya pikir gitu Pak, kita saatnya untuk kolaborasi untuk menyelamatkan negeri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Darwito. Jadi kuncinya mengatasi pandemi adalah semuanya saling bekerja sama, bergandengan tangan, melaksanakan perannya masing-masing untuk mendukung supaya pengelolaan pandemi dan upaya-upaya untuk mengatasi pandemi ini bisa berjalan secara lebih efektif, pandeminya bisa segera berlalu, dan kita bisa hidup normal lagi seperti dulu ya Dr. Darwito. Kita kepingin.
Semuanya menikmati dinikmati. ya kepengen menikmati Malioboro di malam hari Tanpa sambil harus pakai masker gitu ya dok. iya sambil minum kopi jahe kemudian jadah bakar ya toh. Suasana juga Mendengarkan yang indah mendengarkan pemusik jalanan iya bersenandung. iya Ya, itu tentunya itu yang tidak kepengen mungkin kalau masih pandemi itu sangat tidak mungkin karena sangat berisiko untuk menjadi klaster baru penularan COVID begitu. betul 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 Baik. semuanya ingin seperti itu tapi makanya bersama-sama makasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Darwito. Baiklah para pemirsa podcast kalian yang kami hormati, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Darwito, SPDO konsultan mengenai bagaimana Jogja mengalami kelangkaan oksigen dan kemudian bagaimana strategi untuk mengatasinya. Tentu saja kami berharap bahwa apa yang sudah kita diskusikan tadi itu bisa menginspirasi Bapak Ibu semua untuk kedepannya kita bisa lebih baik mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penanganan pandemi ini. Pemirsa sekalian, saya Putu Eka Andayani mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas selama kita berdiskusi mengenai masalah ini. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Darwito, atas kesediaannya sudah hadir dan memberikan opini terkait dengan topik-topik diskusi kita. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dalam situasi yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, Dr. Darwito. Masih Salam. masih